Apa jadinya jika pelaku kejahatan menceritakan sendiri kisahnya? Di sini, kamu akan masuk ke dalam pikiran mereka, menelusuri motif, rasa bersalah, dan keputusan yang mengubah segalanya. Ini bukan ulasan biasa, ini pengakuan dari balik bayangan. Oke, saya John di sini. Saya akan berperan sebagai Yuli di cerita kali ini. Tanpa babi budor, kita mulai ke ceritanya. Aku tidak dilahirkan untuk membenci, tapi dunia memaksaku belajar. Malam itu, segalanya berubah. Meja makan yang dulu penuh tawa, kini menjadi altar penderitaan. Ibu menggigil. Matanya kosong, tubuhnya dingin seperti mayat yang belum dikuburkan. Ia bicara tentang santet, tentang rasa dingin yang merayap ke tulang. Lalu, duri-duri keluar dari lengannya. Kulitnya robek, darah mengalir, dan tangannya mencengkeramku. Keras, penuh rasa sakit. Ayah berteriak. Ia menarikku, menyuruhku lari. Aku bersembunyi. Tapi suara rintihan itu, suara ayah yang diserang oleh wanita yang dulu menyanyikan lagu pengantar tidur untukku, itu suara yang tak pernah hilang dari kepalaku. Lalu, suara kapak. Pintu didobrak. Aku mengintip, dan dunia hancur. Aku pingsan. Saat sadar, rumahku sudah menjadi TKP. Polisi, mayat, bau darah, dan di antara semua itu, datanglah Ambar, bibiku, dengan wajah dingin dan mulut penuh racun. Anak selingkuhan, katanya. Seolah aku bukan manusia, seolah aku pantas kehilangan segalanya. 20 tahun berlalu. Aku tinggal bersama Laras dan keluarganya. Tapi aku bukan bagian dari mereka. Aku adalah bayangan, pelayan, boneka yang tak pernah dianggap manusia. Aku mencuci, memasak, melayani, dan Ambar masih hidup, masih duduk di kursi roda, masih menyimpan racun di lidahnya. Sampai hari itu, Dian bermain papan woija, dan Ambar mulai sesak napas. Ia menggenggam pundakku, matanya penuh kebencian, dan berbisik, "Ayah dan ibumu memang layak mati." Lalu darah, lalu kematian. Tapi dendam baru saja lahir. Dan kali ini, aku tidak akan diam. Aku akan membuat mereka merasakan apa yang aku rasakan, satu persatu. Mereka bilang kematian membawa kedamaian. Tapi aku tahu, ada kematian yang hanya membuka pintu bagi kutukan. Di acara pemandian jenazah, aku berdiri di hadapan tubuh Ambar. Tubuh yang dulu memaksaku memakan nasi dari lantai. Tubuh yang dulu menamparku karena aku menangis. Tubuh yang tak pernah mengenalku sebagai manusia. Tanganku gemetar saat hendak mencium keningnya. Tapi kenangan itu datang seperti badai. Dan tiba-tiba, matanya terbuka. Aku berteriak, Laras menamparku di depan semua orang. "Perempuan murahan, seperti ibumu," katanya. Dan tamparan itu bukan hanya di pipi. Itu tamparan ke seluruh hidupku. Itu yang mematahkan hatiku. Itu yang menyalakan api dendam yang tak bisa dipadamkan. Malam itu, aku mencari Yono, pegawai toko yang diam-diam tahu jalan ke dunia gelap. Kami pergi ke Samsuno, dukun ilmu hitam. Aku membawa foto keluarga Laras. "Aku ingin mereka semua mati," kataku. Samsul menetapku lama, lalu bicara tentang santet kuno. Santet yang haus darah, santet yang butuh mayat segar. Dan aku tahu, mayat itu sudah menunggu. Kami menggali kuburan Ambar. Tubuhnya dingin, tapi dendamku panas. Kami membawanya ke Samsul. Ritual dimulai. Ayam hitam disembelih. Nama-nama dimasukkan ke dalam kain. Buhul dibentuk. Mantra dibacakan. Mulut Ambar terbuka. Aku memasukkan buhul pertama. Samsul memperingatkan, "Selesaikan semuanya sebelum tubuh ini membusuk, atau santet akan berbalik padamu." Teror pertama, 3. Saat sholat Isya, jin kiriman mulai mengganggunya. Arwah Ambar muncul di kamarnya. Pak Ustadz bilang itu bukan arwah, itu jin. Tapi Tika tak bisa tidur lagi, tak bisa bicara, tak bisa waras. Lalu Dian, ia bermain papan ouija. Huruf-huruf mengeja, ikut Oma. Di saat yang sama,
Aku melakukan ritual kedua. Menggores leher jenazah Ambar, memasukkan buhul kedua. Dan Dian mulai merasakan sakit kepala yang tak tertahankan. Ia melukai dirinya sendiri. Ia tewas. Dendamku mulai berjalan, tapi harga yang harus dibayar belum selesai. Aku tidak ingin menjadi monster, tapi mereka menciptakanku dari luka yang tak pernah sembuh. Rudy, aku pernah melihat kelembutan di matanya. Maka aku mencoba merayunya, menciptakan ilusi cinta dari sihir yang aku pelajari. Tapi ia menolak. Ia memilih keluarganya, memilih Laras, memilih mereka yang menyiksa aku. Maka aku memilih dendam. Ritual berikutnya dimulai. Buhul ketiga dimasukkan. Dan Rudy muntah darah. Matanya dimasuki serangga. Ia berteriak, mencakar wajahnya sendiri. Lalu mencabut bola matanya. Ia tewas. Dan aku semakin tenggelam. Yono mulai menjauh. Ia takut. Ia menyesal. Tapi dendamku tidak mengenal belas kasihan. Aku menargetkannya. Arwah Ambar datang ke tokonya. Lintah memenuhi wajahnya. Ia tewas. Dan aku semakin hancur. Target terakhir, Laras. Malam itu, jin merasukinya. Ia hampir membunuh Tika. Tapi Pak Ustadz datang. Ia menyelamatkan Tika, membawa Laras ke surau untuk diruqyah, untuk melawan kegelapan yang aku kirimkan. Tapi Tika diam-diam mengikutiku. Ia melihat semuanya. Ritual terakhir, jenazah Ambar yang sudah membusuk, mantra yang aku bisikkan, dan di hadapannya, aku mengaku. Aku bukan anak selingkuhan. Ambarlah yang menyantet ibuku karena cemburu. Ia menciptakan kebohongan agar bisa menyiksaku seumur hidup. Aku menangis. Tapi bukan karena penyesalan. Karena kemarahan. Karena Tika hanya diam selama ini, melihat aku disiksa tanpa pernah membela. Di surau, Pak Ustadz berjuang melawan jin yang merasuki Laras. Sementara itu, santet mulai berbalik. Jenazah Ambar sudah terlalu busuk. Ritualku gagal. Tanganku bergerak sendiri. Jin itu menguasai tubuhku. Aku mencakar wajahku, menghantam kepalaku. Aku tewas dengan cara yang mengerikan. Dan saat aku mati, jin di tubuh Laras keluar. Pak Ustadz menuntunnya beristighfar. Laras meninggal dengan tenang. Dendamku telah selesai, tapi harga yang harus dibayar adalah jiwaku sendiri. Pesan yang disampaikan di sini adalah cerita Yuli menyampaikan bahwa luka batin yang dipendam tanpa penyembuhan bisa berubah menjadi kekuatan destruktif, menciptakan siklus dendam dan kekerasan yang menghancurkan semua pihak. Kebohongan, pengabaian, dan diamnya orang-orang di sekitar memperparah penderitaan, menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya soal membalas, tapi soal keberanian untuk mengungkap kebenaran dan memutus rantai trauma. Di balik nuansa mistis dan kelam tersimpan pesan bahwa pengampunan dan kejujuran adalah satu-satunya jalan keluar dari kegelapan yang diwariskan. Oke, sampai di sini ceritanya. Jika teman-teman suka, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.